Selamat datang di IP Talks. Kali ini kita akan membahas tentang kehidupan mahasiswa ilmu pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta. Yang di depan saya sudah ada dua narasumber, yaitu mahasiswa angkatan 2022 dan mahasiswa angkatan 2023. Yang nantinya mungkin ini akan menjadi gambaran bagi teman-teman yang ingin berkuliah di jurusan ilmu pemerintahan. Baik, sebelum masuk ke topik utamanya, mungkin kakak-kakak di depan saya boleh perkenalan terlebih dahulu, mungkin dari kakak mahasiswa angkatan 2022, silakan. Oke. Kenalin, aku Perti Nuralindi, aku dari Tasikmalaya. Oke, lanjut dengan kakak mahasiswa angkatan 2023. Halo, perkenalkan nama saya Messi, saya berasal dari Kalimantan Tengah. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke topik utamanya. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan terkait mungkin pengalaman di jurusan ilmu pemerintahan. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Apa yang membuat kakak-kakak di sini memilih jurusan ilmu pemerintahan di Universitas Amikom Yogyakarta? Mungkin karena saya tertarik di jurusan hukum, dan emang beberapa kali saya pernah daftar di jurusan hukum, mungkin emang belum rezekinya saya keterima di sana. Akhirnya saya kayak nyari-nyari, terus saya lihat di website Amikom itu ada ilmu pemerintahannya. Karena kebetulan emang nyambung, ya udah saya masuk Amikom dan akhirnya keterima juga sih. Baik, ini sangat menarik ya teman-teman ya. Oke, mungkin bisa dilanjut sama kakak Messi. Nah, awal mula aku memilih jurusan ilmu pemerintahan itu, karena sebenarnya aku itu berminat ke jurusan hukum, tapi orang tua nggak ngizinin waktu itu. Karena prospek kerja di Kalimantan itu susah, cari kerja. Kalau jurusan hukum, kalau jurusan ilmu pemerintahan itu kan bisa kerja di kecamatan atau di kantor desa. Itu kayak udah tersedia lowongan kerjanya. Jadi mamaku milih opsi mau jurusan ilmu pemerintahan apa jurusan akuntansi, dan aku milih jurusan ilmu pemerintahan. Dan waktu itu pengen daftar kuliah. Lulus SMA itu daftar kuliah dan cari di Google 10 universitas terbaik di Jogja swasta. Nah, salah satunya Universitas Amikom Yogyakarta. Dan di situ di posternya ada mencari sih, ada jurusan ilmu pemerintahan yang terbuka ya. Iya, terbuka. Jurusan ilmu pemerintahan udah daftar dan puji Tuhan ternyata keterima. Oh, baik. Berarti kakaknya ini tertarik dari website ya, maksudnya ngelihat dari urutan Universitas Amikom itu masuk di nominasi gitu ya. Iya, di Universitas swasta terbaik di Yogyakarta. Iya, benar. Baik, mungkin itu tadi respon dari kakak-kakak ini terkait pertanyaan pertama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, boleh ya Kak ya? Boleh. Oke. Ceritakan pengalaman paling berkesan dan menarik selama berkuliah di Universitas Amikom Yogyakarta. Mungkin dari aku ya, kayak kesan sama pengalaman yang menariknya itu karena kan maksudnya aku kan daftarnya di ilmu pemerintahan nih. Ya. Karena Amikom itu basicnya IT, kita juga kan dapat IT-nya. Iya. Jadi kayak pengalamanku masuk ilmu pemerintahan di Amikom tuh kayak kita belajar tentang pemerintahan juga, tapi kita juga dikasih basic tentang IT-nya juga. Jadi kayak itu tuh nambah pengetahuan kita gitu loh. Kalau misalkan nanti di dunia kerja itu kita tuh nggak cuman tahu materi tentang pemerintahannya doang gitu loh. Okay. Kita juga kan bisa paham IT-nya gitu. Jadi kayak dapat dua kesempatan gitu loh dalam dunia kerja itu sih. Menurutku yang pengalaman menarik aku di Amikom. Oke, terima kasih. Dari Kak Perti sendiri itu dia tertarik sepengalamannya dia berkuliah di Universitas Amikom Yogyakarta, dia merasakan bahwa jurusan ilmu pemerintahan itu balance dengan IT ya Kak ya. Jadi nggak hanya pemerintahan aja lingkupnya, tapi juga dapat di bidang IT-nya juga gitu. Oke, baik, lanjut mungkin Kak Messi. Aku hampir mirip-mirip sama kakak ini juga, tapi aku juga berkesan banget di jurusan ilmu pemerintahan itu karena ada fotografi, dan aku tuh hobi banget sama fotografi. Jadi berkesan banget bagi aku, kok jurusan ilmu pemerintahan ada fotografi dan desain gitu. Oke. Wah, menarik banget ya teman-teman ya. Oke, baik, mau dilanjutkan ke pertanyaan yang ketiga ya.
bagaimana cara mengatasi rasa bosan dan jenuh selama berkuliah? Kalau dari aku, kalau misalkan udah jenuh banget, kayak bosan banget selama perkuliahan itu, kayak aku sering bawa jalan-jalan gitu loh. Kalaupun misalkan enggak yang ada tujuannya, mungkin cuman keliling-keliling Jogja aja itu udah bikin kayak ngilangin stres. Mungkin enggak ngilangin sih, tapi setidaknya ngeredain stres kita gitu loh. Jadi biar kita tuh bisa lanjut di hari berikutnya itu dengan semangat yang berbeda gitu loh. Oke, betul ya. Mungkin lanjut di Kak Messi. Jujur aku kalau kuliah nggak bosan, tapi lebih bosan di kosan aja. Oh gitu. Di perkuliahan ini puji Tuhan, Amikom itu sangat-sangat seru. Apalagi organisasi di posisi aku nggak terlalu padat perkuliahannya dan ikut organisasi ada 3. Jadi seru banget, menurut aku nggak pernah bosan, jadi kayak lebih kesibuk aja sih. Kalau bosan aku lebih ke healing, main-main ke pantai, ke mall, mungkin biasa aja sih. Mahasiswa teladan sekali ya. Iya, betul. Organisasi nih teman-teman. Mungkin dari teman-teman bisa mencontoh Kak Messi karena dia menghilangkan rasa bosannya itu dengan cara mengikuti organisasi gitu. Beda dengan Kak Verti, mungkin jalan-jalan karena ikonik Jogja memang tempatnya wisata ya teman-teman ya. Benar. Oke. Karena kan emang dari awal pengen ke Jogja juga kan kayak pengen ngerasain Jogja tuh kayak gimana, pengen jalan-jalan. Betul. Tertarik ke Jogja ya karena itu ya Kak ya. Iya, nggak pernah ngebosanin sih. Iya benar. Betul. Oke. Ya baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Kalian punya tips nggak nih dalam menghadapi dosen yang galak atau materi perkuliahan yang sulit? Kalau dari aku sih tipsnya cuma satu sih. Kita punya teman yang emang dia smart gitu loh, kayak karena kalaupun kita nggak bisa ya kita bisa nanya ke dia gitu loh. Nggak kalau Memanfaatkan ya Kak ya. benar. Kan kita juga punya masa punya teman yang kayak nggak ada ya, bener kan, kayak kita kan harus cari temen yang smart juga kan, biar apa ya, biar kayak kalau misalkan ada perkuliahan yang emang kita tuh nggak bisa, terus kayak kita kan bisa nanya dia, terus apalagi kan sekarang kan banyak tuh yang kayak kita tuh harus lebih deket sama dosen gitu kan. Nah, cari aja temen yang emang dia deket sama dosennya gitu kan, yang paham sama dosennya kan. Oke, berarti Biar kita mengandalkan teman ya. Iya. Karena kalau misalkan ngandelin diri sendiri kadang kan ada rasa kayak jenuhnya lah, keselnya lah, apalah gitu. Kadang kan kita juga nggak bisa memahami orang-orang kan. Betul. Kalaupun ada yang udah bisa memahami, kenapa nggak jalan itu aja gitu loh, yang lebih gampang kan. Berarti juga support ya, butuh support dari teman juga ya. Kadang di lingkup teman itu juga berpengaruh ya. Teman positif negatif itu bakal berpengaruh di perkuliahan. Oke, cukup. Mungkin dari Kak Messi Boleh ulangin pertanyaannya? Oke, baik. Kalian punya tips nggak nih dalam menghadapi dosen yang galak dan atau materi perkuliahan yang sulit? Kalau yang galak ya, dosen-dosen jurusan pemerintahan nggak terlalu galak sih, tapi aku punya tips. Kalau punya dosen yang galak itu, kalau bisa kita memperhatiin materinya, jangan pernah main handphone. Karena kan di perkuliahan ini kebanyakan mahasiswa sering main handphone ya, jadi kayak dosen itu sedikit nggak nyaman karena mahasiswa ini main handphone. Jadi mendengarkan dengan baik dosen itu. Kalau dosen itu bertanya kepada mahasiswanya, kalau bisa dijawab dan jangan main handphone sih kalau aku. Lebih tepatnya menghargai dosen Iya, ya. menghargai dosen biar nggak galak itu. Dan kalau aku sih agak lumayan dekat sama dosen-dosen ilmu pengetahuan karena kan ketua kelas, jadi lebih dekat gitu. dia. Oke. Contoh temannya tuh Iya, kayak gini. ketua kelasnya langsung ya, biar Kak, ya? enak gitu kan. Oke. Mungkin kalau perkuliahan yang sulit gimana Kak? Materi Kalau perkuliahan yang di aku sulit. kan masih baru semester 2 ya, jadi semester 2 ya. ya belum terlalu sulit sih. Malahan kayak materi yang dikasih di jurusan ilmu pemerintahan itu seperti mata pelajaran waktu IPS waktu SMA. Oh, masih basic ya? Iya, Kak, masih basic banget, jadi masih belum kelihatan ya yang sulit mana ya. belum Berarti dinikmati aja ya. Oke. Lanjut pertanyaan terakhir. Apa harapan kalian untuk diri sendiri setelah lulus dari jurusan ilmu pemerintahan? Mungkin dari Kak Verti? Kalau harapan aku untuk diri aku sendiri sih kayak ya aku bisa ngewujudin semua apa yang aku mau gitu loh. Kayak
aku kan pengen masuk ke bidang pemerintahan. Terus karena Iya. aku kan ambil ilmu pemerintahan juga, kayak pas lulus tuh pengen yang kayak udah punya kerja di pemerintahan kayak Oke, gitu, oke. kayak gitu. Mungkin kayak apa ya? Kayak sebelum lulus itu kayak harus udah cari apa ya? Kayak pekerjaan gitu loh Oh, yang buat berarti yang masuk pemerintahan oke, gitu udah ada biar planning ya, Kak, ya? udah planning. Jadi kayak pas lulus, pas lepas dari Amikom itu kayak kita udah ada tujuannya gitu sih Oke, kalau oke. aku pengennya. Mungkin dari Kak Messi? Kalau untuk diriku sendiri udah lulus jurusan ilmu pemerintahan, semoga bisa sukses di dalam pemerintahan Amin, tersebut ya. Iya. Kalau untuk diri aku sendiri pasti udah langsung kerja dulu. Oh, gitu. Mungkin kalau nggak di kecamatan, di kantor desa Oh, itu prospek kerjanya udah lumayan, cuma untuk gaji ya. oh iya, Untuk betul. cukup untuk diri sendiri Betul. dan apa ya? Ya itu aja sih. Itu aja ya. Ya. Itu berarti dari Kak Perti dan Kak Messi udah punya planning ya untuk kedepannya setelah lulus itu bagaimana. Iya. Sebagai penutup, mungkin dari Mbak Perti dan Mbak Messi ingin menyampaikan pesan kepada mahasiswa yang ingin tertarik masuk di Universitas Ankom Yogyakarta, tepatnya di jurusan ilmu pemerintahan. Mungkin dari Kak Messi dulu. Buat calon mahasiswa yang ingin masuk ke jurusan ilmu pemerintahan, semoga kalian bisa. Dan jurusan ilmu pemerintahan itu memiliki prospek kerja yang sangat luas dan gaji yang sangat menjanjikan. Jurusan ilmu pemerintahan juga sangat mudah untuk dijalani menurut saya. Dan enjoy pembawaannya. Dan tetap semangat untuk calon mahasiswa. Itu aja. Oke, mungkin dari Kak Perti. Oke, mungkin dari aku untuk mahasiswa baru kayak tetap semangat jalani hidup ini gitu kan. Apalagi kalau misalkan kalian pengen masuk ilmu pemerintahan, pokoknya masukin aja. Apalagi kalau masuk ilmu pemerintahan Amikom, karena kalian gak cuma dapat pemerintahannya aja, tapi kalian dapat IT-nya juga kan, gitu kan, Oke. kayak gitu. Betul. Intinya untuk maba dicoba aja dulu masuk Iya, pemerintahan. Intinya asik kan? Iya, asik banget. Asik, Asik asik banget ya, pokoknya. sesuai pengalaman ya. Dicoba aja. Oke. Terima kasih banyak kepada Mbak Perti dan Mbak Messi Iya, sama-sama. atas cerita atau pengalamannya hari ini terkait dengan kehidupan mahasiswa ilmu pemerintahan. Saya berharap diskusi kali ini membawa atau dapat memotivasi banyak calon mahasiswa yang ingin berkuliah di jurusan ilmu pemerintahan. Oke, baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya.